Ketemu lagi hari ini, hari Rabu, tanggal 29 Desember tahun 2021. Selamat datang di Bacaan Harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Pada pukul 12 siang, bulan sudah berada di 4 derajat 32 menit di Scorpio. Kalau bulan masuk ke Scorpio, itu energinya adalah kita mendalami perasaan kita atau keinginan kita, dorongan-dorongan hati kita yang lebih dalam lagi. Jadi kita mengetahui lebih dalam apa yang menjadi dasar dari semua motivasi kita untuk melakukan sesuatu. Atau ini adalah saatnya di mana kita menemukan hal yang penting yang tadinya tertutup atau rahasia yang terbongkar, atau istilahnya kita menemukan juga, katakanlah buat beberapa orang itu sumber dari penyakit, sumber dari hal yang membuat ketidakbahagiaan. Tapi kalau saya mengatakan itu kan semua kesannya negatif ya, nggak selalu. Hanya biasanya kalau kita menemukan kebahagiaan, kita kan nggak heboh gitu ya, kita nggak teriak mencari pertolongan, kita hanya menikmati. Dan oleh sebab itu makanya kesannya Scorpio itu energinya hanya yang gelap, negatif aja, padahal sebenarnya tidak begitu. Hanya saja kalau kita merespon terhadap informasi yang sifatnya lebih negatif, katakanlah negatif, mengejutkan, menakutkan, membuat sedih, itu responnya jauh lebih besar daripada kalau kita menerima informasi yang positif. Jadi jangan merasa bahwa karena ada energi Scorpio di diri kita. Buat teman-teman yang ada salah satu planetnya ascendant, matahari, bulan, atau Venus, atau apapun Mars di Scorpio, terus kita merasa bahwa ada sesuatu yang gelap di kita, enggak, belum tentu begitu ya. Ini juga karena sextile dengan matahari, maka kesempatan kita untuk mengenal apa yang menjadi informasi yang tertutup tersebut. Informasi tertutup itu kan panjang bener kalimat katanya gitu ya, itu sebenarnya rahasia atau hasil dari analisis yang mendalam, karena diagnosis termasuk di situ juga, hasil penelitian juga termasuk di situ. Jadi kita sudah bisa menemukan yang paling core, yang paling root cause, asal muasal masalah itu ketika bulan ada di Scorpio. Jadi ini penting sekali kan, ini adalah saat yang sangat penting, tetapi biasanya memang bukan saat yang mudah. Tapi dengan sextile-nya bulan matahari pada hari ini, maka kita punya banyak kemungkinan untuk melihat ini sebagai hal yang positif dan bisa menjadi dasar untuk perbaikan ke depan. Ya, bulan quincunx dengan Chiron atau yang mataharinya square dengan Chiron. Jadi tetap aja pada akhirnya hasilnya adalah banyak hal bisa diperbaiki setelah hari ini, dan kita lihat gambarnya memang seperti itulah kira-kira ya. Ada hal yang disembunyikan, ada hal yang tidak seperti tampaknya gitu ya. Gambar musang itu kan sebenarnya itu. Dan belum tentu ini adalah satu niat untuk menjahati orang lain. Ya memang belum keluar aja informasinya ya. Kalau kita misalnya punya perasaan nggak nyaman di tubuh kita gitu. Mungkin hari ini kayaknya kita pikir enggak, cuma capek, ternyata memang membutuhkan pengobatan yang lebih dalam seperti itu termasuk. Dan gambar towernya kalau Lenormand adalah ya memang begini apa adanya, mau diapain lagi, official udah keluar begini memang situasinya. Dan kita bisa melihat ini adalah salah satu bentuk cinta, karena kalau rahasia terbongkar itu kan sebenarnya adalah antara sedih, marah, dan rilis pada saat yang bersamaan, rilis, lepas. Ya untung kita tahu seberapapun beratnya ya, tapi ya memang itu adanya. Lebih baik kita mendengar kabar buruk daripada kita tidak tahu kabar buruk, hanya tinggal menunggu waktu kita mendengarnya, seperti itu. Dan saya tadi kembali mengatakan kabar buruk itu karena biasanya teman-teman yang punya kabar buruk yang lebih berpengaruh daripada kabar yang positif. Mudah-mudahan ini adalah semua tentang hal yang menyenangkan buat kita, karena rahasia itu kan juga sebenarnya tabungan-tabungan kita juga gitu dari yang lalu. Nah, inspirasi
be prepared, you'll soon receive a visit from a very inspiration. Come does or don't, you can call at any time. Jadi ini sama inspirasi, pengetahuan yang baru. Jadi kayak kita memang diarahkan untuk mengerti informasi itu, apapun positif negatifnya. Dan di sini kartu yang kedua adalah release and surrender. Jadi kalau ini adalah apa adanya, seberapapun reaksi kita sangat besar, kita tetap harus pada akhirnya kembali pada ya kenyataannya seperti itu. Kita nggak bisa deny, kita nggak bisa menolak kenyataan sebagai kenyataan. Jadi kalau 3 kartu di sini, pertama adalah assistant control, the horse king. Jadi di masa lalu sebenarnya somehow kita dibantu ya, assistant control kita. Ini kan gambarnya kudanya itu seperti di dalam kuasanya rajanya. Jadi kita merasa bahwa bantuan itu datang, ya memang seharusnya begitu kan, kita merasa in control. Dan kita nggak pernah tahu bahwa kuda itu jelas lebih kuat tenaganya daripada rajanya. Kita nggak tahu apakah kuda itu secara tulus mau nurut sama tuannya atau enggak. Kalau kuda kan memang biasanya dia nggak punya aspirasi lain kecuali untuk nurut. Kalau yang orang yang kita kendalikan itu kan tanda tanya sampai kapan dia masih mau menuruti kita. The Hawk Prince ini adalah spirit, communication, paying attention. Jadi sama inspirasi di sini ya, datang di sini kartunya adalah The Hawk Prince. Jadi sama, ini adalah membuka tabir informasi yang tadinya tertutup. Dan kita perlu untuk memperhatikan, dan ini Prince. Prince itu kan pangeran, bukan ratu atau raja. Jadi ini masih awal sekali, masih titik di mana kita baru menyadari. Ini the lady of the gift, ini adalah generosity, receiving, withholding. Jadi ini juga hampir sama dengan gambar cintanya ya. Kalau menurut saya somehow ini 3 ini juga sama lah kira-kira ya. Bahwa memang yang di tengah sekarang kita mau menerima kenyataan sebagai kenyataan, tapi pada akhirnya seberapapun kita terkejutnya, itu semua adalah bentuk cinta dari semesta untuk kita. Kalau 4 kartu yang seperti biasa, dan apapun itu jelas membuat kita menjadi the fool ya. The fool itu sebenarnya bisa diartikan 2 ya, kita merasa bodoh aja, merasa dibodohin gitu ya, kalau saya langsung melihat the fool-nya. Tapi bisa juga diartikan begitu mendengar informasi ini langsung berubah arah lah, berubah tujuan, arahnya berubah sama sekali ya. Jadi ini penggambarannya seperti ini, apapun membuat kita punya rencana baru pada hari ini. Dan ini karena tantangan, jadi kayak kita merasa rugi karena kita merasa sudah memiliki, ternyata bukan milik kita gitu loh. Jadi kayak kita pikir kita akan mendapatkan warisan istana gitu lah, something like that. Karena gambarnya raja, saya bilangnya istana aja, apapun istana bisa diganti apa aja. Tahu-tahu istananya masih ngutang gitu, malah kita suruh bayar pajak gitu, bukannya beruntung malah kita harus bayarin gitu kan, rugi bandar banget gitu kan. Ngapain kita nggak ngapa-ngapain, lebih untung daripada kita ketibanan warisan gitu. Kalau di sini try to do martyr busy work, kalau saya melihatnya karena tadi sebenarnya adalah rilis ya, lepaskan aja. Jadi saya ignore apa yang tertulis di belakang. Saya melihat ini sebagai release, surrender. Jangan diambil sebagai beban. Dan situasinya memang begitu adanya, diterima aja. Walaupun kita sekarang udah tahu ada kejutan besar ya, kita menerima sebagai bagian dari kenyataan. Spirit guides memberi informasi yang terakhir untuk menutup bacaan ini. Every thought you think has an effect, negative or positive, on every cell of your body. So a quiet mind creates healthy body. Iya, ini cara berpikir kita. Ini kayak mengingatkan, kita mau happy, kita mau nggak happy, kita mau melihat ini sebagai beban, kita mau melepaskan bahwa ini bukan beban, ini hanya salah satu perjalanan
periode perjalanan kita itu terserah kita. Kalau kita menganggap ini sebagai ya biasa aja, maka otak kita mengirim pesan ke setiap sel dalam tubuh kita, ya nggak apa-apa, nggak perlu freak out, nggak perlu kaget segala macam, dan sel tubuh kita juga akan rileks, tenang. Jadi barangkali buat teman-teman yang udah tahu juga ya, terutama yang punya informasi ini di sekitarnya, keluarga misalnya tentang kanker ya. Sebenarnya yang paling sering kanker, tapi ya, itu juga kan biasanya orang yang kena kanker, walaupun ada fungsi dari turunan ya. Jadi sel tubuh itu ada yang lebih mudah terkena kanker, ada yang enggak. Sama sih sebenarnya, nggak cuman kanker tapi darah tinggi, serangan jantung, segala macam. Dan itu semua selalu terkait dengan stres. Dengan bagaimana tubuh kita mengelola tekanan secara psikologis. Buat teman-teman yang mampu untuk menyalurkan tekanan ini menjadi hal yang positif dan tidak membuat tekanan itu ada di dalam psikologis kita yang berpengaruh pada sel kita untuk membuat pertahanan ya. Kadang-kadang pertahanannya kan jadi hal yang melawan badan kita sendiri, dan itu kalau badan kita sudah berpikir perlu melawan sesuatu di dalam badan kita nggak bakalan menang. Itu udah rumusnya emang begitu. Jadi jangan sampai membiarkan badan kita membuat satu pertahanan yang dilawan adalah kita sendiri. Dan itulah yang disebut dengan kanker. Kalau nggak seperti itu pun, katakanlah jantung, darah tinggi, semua itu adalah penyakit yang dipengaruhi oleh pola makan kita, tingkat stres kita. Nah, ini dikembalikan lagi. Kalau kita berusaha untuk hidup senang, hidup berpikir positif, semua masukan itu, semua yang kita terima dalam kehidupan itu kita tidak anggap sebagai tekanan yang membuat kita termehek-mehek, itulah istilahnya ya, sampai kita jungkir balik nggak karu-karuan. Kita lihatnya positif, selalu punya koneksi dengan yang maha kuasa, selalu tahu bahwa kita nggak pernah sendiri, di setiap langkah kita selalu ada yang bantu, lebih lepas, lebih apa ya istilahnya, rela, nerimo, bersyukur, semuanya akan jauh lebih mudah. Tapi memang ini kata-kata yang lebih mudah diucapkan, dan kita menganggap kata-kata ini sebagai ya iyalah gitu ya. Jadi artinya ya emang gue nggak tahu gitu ya, dibilangin berkali-kali. Tapi mungkin ini lebih berusaha untuk kembali lagi ke kita ketika kita ditimpa rasa takut, cemas. Kita upayakan untuk mampu menghandle situasi tersebut. Kalau nggak bisa sendiri, cari cara sampai bisa ya. Banyak sebenarnya cara-cara yang kita bisa pakai tanpa kita harus kehilangan jati diri kita ya. Memang kalau kita dibantu entah meditasi, entah apa kumpulan-kumpulan orang, kan kadang-kadang kalau saya sendiri merasa, sorry ya panjang, saya masuk ke dalam situasi berpikir saya akan menemukan jawaban di situ, nggak pernah kejadian. Selalu saya masuk ke satu tempat, belajar dari situ hanya untuk mengetahui bahwa jawabannya bukan di kelompok tersebut, tetapi di dalam diri kita sendiri, untuk mampu merasa nyaman dengan situasi apapun yang dihadapi, termasuk ketika kita kekurangan duit. Dan kadang-kadang kekurangan duit itu hanya kekhawatiran aja, dan saya juga sudah punya pengalaman banyak sekali ketika kekhawatiran memuncak dan saya mengatakan menyampaikan permohonan kepada yang maha kuasa, yang maha punya. Nggak mungkin aja dia nggak punya untuk diberikan kepada kita. Selalu ada jawaban, dan itu kayak instant, thank God. Kayak di dalam bacaan ini, somehow di setiap akhir dari kartu yang terakhir ini selalu somehow bisa menjawab untuk informasi yang mungkin saya masih bingung di depan, sehingga saya bisa membuat kesimpulan di belakang. Oke, Benita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.